Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum, surah yang ke-30 dalam Al-Quran, ayat 21. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, beserta seluruh jemaah, pengurus dan panitia gerak Ramadan yang kami hormati, kami muliakan. Ayat yang dibacakan tadi, apabila ibu-ibu, bapak-bapak acok mencari pelaksanaan ijab kabul pernikahan yang dilaksanakan di masjid, di tempat-tempat keramaian, atau dimanapun, kalau wilayah acok apa-apa ya ibu-ibu pai ayat ku acok tadanga dia dibaca oleh MC itu lain tahu ndak pengertian dia awak nan tua-tua doh yo tu aku jo kini saya pensiun MC kironyo masuk cucu aduh nan bantu itu ndak MC di Sikoko pembawa acaranya. Kadang sudah nyobaco ayat tu, nyuruhlah mempelai bersimpuh di hadapan ibu dan ayahnya, seolah-olah tangisan sangat dibutuhkan oleh MC di saat itu. Asabilah di MC tu, mande saja ketek digadangkan, inyo menangi dulu bu. Sehingga ibu punya anak daru, lah di salon rancak-rancak diagi bulu matu, dek mampu siai matu lah tangga bulu matu tadi itu. Ya ndak bu? Itu bagi dipancing-pancing tangihnya. Padahal indah dipancing tangih pun seorang anak apabila ia dengan tulus minta maaf kepada ibu dan ayahnya pasti akan meneteskan air mata. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan di awal tadi itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setiap keluarga yang dibangun pasti mendambakan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menikah yang menginginkan rumah tangganya hancur berkeping-keping, tidak ada. Karena setiap perceraian pasti menimbulkan masalah, termasuk bagi anak-anak di kemudian hari. Keluarga yang dibangun terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Itu diisyaratkan oleh ayat ini apabila
pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Malam kini awak cuba mencari ada ampek tipe keluarga yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maksud nama awak kulah baiko. Langsung ibu, awak tidak lama-lama. Tipe pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya di dalam surah At-Tahrim ayat 10. Allah menjelaskan bagaimana kisah tentang Nabi Nuh beserta keluarganya dan Nabi Lut beserta keluarganya. Nuh adalah seorang nabi pilihan Allah, termasuk digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, Nabi Nuh adalah sebahagian dari orang-orang pilihan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari hambanya yang soleh. Tetapi Nabi Nuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipe keluarga pertama, suaminya taat, istrinya ingkar kepada Allah. Suaminya rajin sholat, suaminya rajin puasa, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, tetapi istri tidak. Layan kira-kira kini tu, Bu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan beginilah tipe keluarga apabila seorang suami taat kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya tidak taat. Hancur berantakan. Termasuk anak mereka digambarkan oleh Allah dalam ayat si Kan'an. Rupanya dalam kehidupan kita sehari-hari ada anakku nan sanang jo Indo, ada anakku nan laki jo bapak. Gambaran kedua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kisah Lut alaihi salam membina rumah tangga. Nabi Lut dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pilihan, orang yang soleh dalam gambaran Allah. Tapi Nabi Lut seorang yang taat kepada Allah, ia adalah rasul pilihan Allah, istrinya tidak. Akarayu bininya Nabi Lut ko suko mampakecian lakinya kau orang. Adulah orang kiranya nan suko mampakecian lakinya kau orang. Coba, ko ado istri awak yang suko mampakecian awak kau orang lain, ikut kisah kah? Nyu ikuti balik jalan kisah istri Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, daraballahu masala lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut. Allah jelaskan dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Suaminya lah solat, tadanga azan langsung solat, tapi istri masih lalai sampai-sampai tidak melaksanakan solat. Tipe pertama. Tipe yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istrinya soleh. Terbalik dari yang tadi. Suaminya durhaka kepada Allah karena inyo merasa berkuasa sampai-sampai inyo mengecekan dirinya adalah Tuhan.
Tetapi istrinya digambarkan di dalam ayat adalah seorang yang solehah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat lain. Allah buat pula perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Tentang siapa? Tentang istri Fir'aun. Bagi orang kafir tadi, perumpamaannya digambarkan oleh Allah, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Menurut awak, seorang Nabi tidak akan pernah gagal membina rumah tangga. Kunun ku awak, ndak mangamang-ayo Nabi awak ku doh. Atau wadulah merasa lebih daripada Nabi. Awak manusia mutaakhirin, yang ketakwaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jauh di bawah level para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu gambaran. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bara umurnya Nabi Nuh ko 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Indah adunan bisa diajak lebih dari 80 orang di dalam satu riwayat. Satu ambil tahun masuk cek, satu ambil tahun masuk lo cek. 950 tahun usia Nabi Nuh alaihissalam, hanya sedikit sekali mereka yang bisa diajak kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bara kufurnya umat masuk itu, pantas ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banjir yang besar. Anaknya masih indak namuh diajak naik ke atas kapal itu. Kamarilah nak keceknya ke Kan'an, kamarilah nak kecek Kan'an, kami akan pergi bersama dengan orang-orang yang lain ke atas bukit apabila air semakin tinggi. Kata Nabi Nuh, di hari ini tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, dan kedua tadi, tipe keluarga yang dibangun oleh Fir'aun. Suaminya kufur kepada Allah, istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Fir'aun digambarkan oleh Allah termasuk istri yang menjaga kesuciannya, kelak kemudian hari akan bersama dengan wanita-wanita solehah di dalam surga. Tipe yang ketiga, tipe keluarga nan mala itu keluarga Abu Lahab. Tak balik lo dari nan tadi, tak ada cik Allah jo. Suami kufur, istri kufur. Suami tak pernah sembahyang, istri meniru suami lo. Suami jahat, istri jahat pula. Itu tipe keluarga Abu Lahab. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Padahal Abu Lahab masih kelompok pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tipe keluarga siapa yang perlu kita tiru? Itulah tipe yang keempat, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Suaminya beriman, istrinya beriman. Suaminya taat kepada Allah, istrinya juga taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Seluruh anaknya diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh mufassirin, Nabi Ibrahim diberi gelar bapaknya para nabi dan rasul. Rumah tiangga siapa lain dan perlu awak contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Keluarga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana bisa sampai terjadi begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kepada kita kisah tentang orang-orang tempo dulu membina rumah tangga, termasuk anaknya yang tidak patuh kepada ayah dan ibunya. Indah awak saja dan mengalami bantu itu.
Tetapi tugas kita tetap mengingatkan. Adapun di antara anak-anakmu, di dalam ayat surah An-Nisa Allah menjelaskan, kamu tidak tahu siapa di antara mereka kelak yang paling berbakti kepadamu. Jangan terlebih bana kasurang. Balabih bana kainya sayangnya awak. Dek balabih sekolah jauh-jauh sampai awak mati inyo pun tak datang. Anak dan awak sepelekan rupanya dan mengurus jenazah kita yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah di telinga kita menjelang sakaratul maut. Adapun di antara anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang paling berbakti kepadamu. Tugas kita mengingatkan. Itu kalau perkawinannya dibina, diawali dengan perkawinan yang sah. Muncul pertanyaan, Bapak dan Ibu, kalau wacok mencari dokumen kependudukan nanado di awak, cuba calik-calik sesekali kartu keluarga di rumah awak seorang-seorang. Ada fenomena baru hari ini. Orang-orang yang pernikahannya tidak tercatat secara resmi, basurean di status perkawinan, kawin belum tercatat. Bagindan mencalik kok, kami diajak mencalik kok, calik. Maksudnya kok perkawinan yang masih abu-abu. Wallahu alam sah, my BS no. Lah sampai mati di padia jawaban tu itu, kartu keluarga perkawinan belum tercatat. Belum bisa dipastikan sah atau tidaknya perkawinan. Bayangkan Bapak dan Ibu, apabila orang kau menjadi tetangga di awak, awak tahu berarti kita membiarkannya berzina terus menerus sampai ia mati. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ada juga, karena mungkin dulu masuangku kali zaman tempo dulu hendak sampai dokumen berkas surat-suratnya ke kantor KUA sehingga tidak ada kedua pencatatannya. Apabila itu bagalanggang mata orang rami menikahnya di masjid, itu bisa diisbatkan. Nan bedo nan kawin lari. Saya tahu kawin lari ibu-ibu. Membantu ayam itu lari-lari untuk ayam. Jawab nan kawin lari ayam biasanya kurang ada. Atau kawin siri, akan ada juga tuh. Padahal di dalam Islam ditentukan di dalam fiqih, rukun nikah tidak boleh tinggal. Apabila ada yang tertinggal dari rukun nikah, tidak sah nikahnya. Ibadia jurang. Padahal undang-undang di awak lah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah dari ulama-ulama kita tempo dulu, dibuatkan menjadi undang-undang perkawinan. Sehingga seluruh perkawinan harus dicatatkan untuk menjelaskan status hukum bagi anak-anak keturunannya kelak kemudian hari. Ratusan jumlahnya itu Pak, ratusan jumlahnya. Di mana nikah tidak setuju apa nyobai lari kawin, bantu ayam tadi. Lah tiba di rumah awak padia saja. Padahal undang-undang menyatakan perkawinan yang dilaksanakan tidak dengan wali nikah yang berwenang, tidak di hadapan petugas yang berwenang, pernikahannya harus dipisahkan. Tiba inyo ke rumah pisahan. Tapi undang-undang itu menyebutkan kalau inyo lah hidup serumah sebagai suami istri, jangan dipisahan loh, tidak boleh. Karena lah hidup serumah, bakal memisahannya wak. Tetapi pernikahannya harus diulang agar perkawinan itu sah. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perkawinan dan mantu itu biasanya itulah itu jantung. Lah iya anak cik lah dudek-dudek di bakal membiarkan kelahiran lain. Masuk SD lo cik lain, alah dudak-dudak lo jantung balik. Di bakal caranya lain. Buku nikah tidak ada. Mereka tidak menyadari
Buku nikah bukan hanya sekedar dokumen, tetapi yang diutamakan adalah sahnya perkawinan agar perzinahan tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Inyo seolah-olah kawin, tapi wallahu alam keabsahannya. Untuk memari sunan bantu itu, apabila ada di dalam kartu keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin anak atau cucu dia tak surat perkawinan belum tercatat. Karena umat Islam pencatatan perkawinannya di kantor urusan agama, cuba batanya ke kantor gua, baan rancak nilai supaya jangan dituju jangan tua. Tapi apabila perkawinannya tidak beragama Islam, pencatatannya bisa ditanyakan di kantor pencatatan sipil. Sehingga indah adu warga awak lain di lingkungan awak dan pernikahannya dipandang tidak sah. Nana cuk menjadi masalah, anak lah hompek, bahale pak, nikah awak dah uyuh tidak sah, anak awak lah hompek, pak caranya lain. Karena duyun bertanya bantu itu. Berdasarkan koordinasi kami dengan pengadilan agama, status anak bisa ditetapkan oleh pengadilan. Mungkin nikah nunan tidak bisa ditetapkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bapak dan Ibu, Allah tu nama banyak maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.